kesempatan ini, meskipun di saat kita tidak bisa bertatap muka langsung, akreditasi tetap harus jalan karena akreditasi LAM PTKes itu memang kebijakannya berbeda dengan BAN PT, di mana BAN PT jika masa akreditasinya habis, mereka akan langsung otomatis terakreditasi dengan nilai yang sama jika dia tidak ingin menaikkan nilainya. Sedikit berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana ditiadakan fasilitator, tidak ada lagi fasilitasi, sehingga kita murni mengerjakannya sendiri, pengisian 2 dokumen, yaitu dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri. Mungkin itu saja sedikit dari kami, Pak, dari FKM. Nanti kita bisa saling diskusi lagi tentang bagaimana mungkin strategi dan juga keinginan kita atau visi kita terhadap kemajuan dari FKM Uniska ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah bagus sekali Bu ini. Artinya di masa pandemi tetap bekerja Bu ya. Walaupun tantangannya sangat berat, ya, risikonya sangat berat. Tentunya kan saat kita mengisi instrumen dan untuk mengumpulkan bukti-buktinya, tentu ada komunikasi yang tidak terhindarkan lagi tanpa online kan. Ya tentunya Bapak Ibu tim Takposnya mau tidak mau langsung berkomunikasi secara langsung. Nah, dalam hal ini tentu kendala-kendalanya sangat riskan sekali untuk bisa terpapar COVID-19 Bu ya. Karena waktu kalau online-nya mudah kan, kita Bapak Ibu di sana, saya di sini, kau di sana, aku di sini kan begitu ya. Tapi kalau sudah ada hal yang sangat urgent yang harus kita berkumpul takposnya. Nah, ini seperti apa Bu kendalanya saat kalau hal itu yang urgent itu harus berkumpul gitu. Sehingga aktivitasnya tidak hanya di from at home ya itu kegiatan di rumah saja gitu ya. Nah ini social detection-nya, kemudian apalagi itu physical detection-nya itu seperti apa Bu dilakukan di Fakultas FKM? Oke, baik, terima kasih Pak. Dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita memang tidak mungkin hanya mengandalkan teknologi saja, memang diperlukan koordinasi terutama dengan pihak rektorat dan juga terutama dari lembaga penjaminan mutu. Karena tetap berbeda ketika kita melakukan meeting melalui Zoom atau yang lainnya ketimbang kita langsung bertatap muka. Nah, sehingga di situ kita sebisa mungkin menerapkan yang namanya bagaimana jumlah peserta rapat kita batasi hanya tim inti saja dan teman-teman yang lain akan mengikuti via Zoom atau via yang lainnya. Jadi kita juga siarkan rapat kita dengan pihak rektorat sehingga teman-teman juga langsung mendengar. Kemudian tim inti memperhatikan yang tadi Bapak sampaikan, yaitu jaraknya. Kita melaksanakan di ruang seminar. Di ruang seminar itu yang sebenarnya mungkin kalau hal yang biasa kapasitas 50 bisa masuk di situ, tapi kita paling tidak sampai 20 orang untuk bisa ke dalam ruangan itu. Jadi kita bikin jarak-jarak tertentu, terus kemudian kita juga memastikan penggunaan masker dan hand sanitizer yang selalu selalu kita miliki. Dan kemudian penggunaan alat tulis juga kita perhatikan, tidak ada saling pinjam, seperti ketika kita perlu tanda tangan, kita harus menggunakan pulpen masing-masing. Itu hal-hal yang teknis kecil-kecil di kampus, tapi kembali lagi, karena bicara tentang akreditasi, kita harus yang dipikirkan adalah lembaga. Kalau kita memikirkan diri sendiri,
memang pasti kita memiliki kekhawatiran, akan tetapi lembaga itu memiliki posisi yang harus kita utamakan, tapi juga memperhatikan juga tentang masalah individu, kesehatan individu, sehingga kita niatkan untuk kemajuan dari lembaga ini supaya akreditasi di FKM berjalan dengan baik. Dan yang jelas juga di sini Pak, yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana mempertahankan nilai yang sudah kita peroleh. Karena dengan perubahan kebijakan di mana kriteria 9 ini lumayan juga menguras energi, jadi kita memiliki target sebisa mungkin untuk bisa mempertahankan nilai yang kita miliki. Ya alhamdulillah kalau memang bisa ditingkatkan. Kalaupun ini yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan. Karena ini berhubungan dengan jumlah student body-nya di FKM. Kita punya jumlah mahasiswa sebesar 1.703 mahasiswa berdasarkan data dari Porlab dan PDDikti. Dan kemudian ini juga harus diimbangi dengan kualitas dari SDM, dosen, tenaga kependidikan, administrasi, gitu ya. Jadi di sini satu sisi banyak hal yang dapat dilihat kalau kita lihat SWOT-nya. Jadi itu mungkin Pak. Ya, tentunya kan sebelum mengisi itu ada beberapa kegiatan ya yang akan diisi ya, khususnya berkaitan dengan magang Bu ya, karena kalau kurikulumnya berbasis KKNI itu harus berbasiskan kepada dunia kerja, skill, sehingga di FKM mungkin juga ya penerapan magangnya seperti apa gitu masa COVID ini. Ya, kalau masa tidak COVID kan mudah Bu ya, tapi kan FKM kan magangnya langsung di masyarakat, ini seperti apa ya? Saya khawatir juga mahasiswanya jangan kena COVID ya, waktu magang. Nah, bagaimana ini kan ini keterampilan tidak bisa diwakilkan dengan online gitu. Kira-kira bagaimana? Di sini memang juga sudah kita rapatkan, kita buat konsepnya seperti apa. Yang pertama di FKM itu memang ada beberapa kegiatan yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya yaitu PBL, pengalaman belajar lapangan. Di situ besarannya 6 SKS bahkan. Jadi ada PBL 1, 2, 3. Di semester genap ini kita memiliki kegiatan PBL 1 dan PBL 3. Kemudian magang dan skripsi. Kalau untuk magang, kembali lagi Pak, kami melihat aspek prioritas. Magang di kurikulum itu ternyata secara kurnas itu memang tidak masuk dalam wajib, sehingga pada kegiatan magang ini untuk di semester genap, untuk di semester ganjil karena posisi kegiatannya memang diganjil, magang itu, dan magang ini kalau di FKM dia ke instansi kesehatan, jadi di perkantoran atau di institusi kesehatan. Kemudian skripsi juga begitu, bisa ke masyarakat, bisa ke instansi. Nah, yang banyak menjadi kendala ini pertama saya lihat dulu skripsinya, masalah melaksanakan penelitian. Banyak instansi kesehatan yang membuat surat kembali penolakan yang awalnya diterima untuk melaksanakan izin penelitian, sudah menembus Kesbangpol, sudah memperoleh izin karena memang kita entah kenapa waktu itu kita majukan waktu pelaksanaan. Jadi sebelum liburan sudah kita berikan briefing untuk skripsi, sehingga kita sebenarnya sebelum masuk masalah bulan Maret pandemi ini, mereka tuh sudah menyusun yang namanya draft proposalnya. Jadi mereka sudah mencari lokasi penelitian. Nah, pada saat pandemi kemudian semakin tinggi tingkatnya di Kalimantan Selatan, tepatnya itu di bulan April, instansi-instansi kesehatan tuh membuat surat penolakan untuk tidak diperkenankan mahasiswa FKM melaksanakan penelitian. Nah, di sini kan kembali lagi kita berpikir seperti apa anak-anak gitu kan. Nah, akhirnya
bagi instansi yang melakukan penolakan, karena itu memang tidak mungkin kita intervensi. Ini merupakan kebijakan dari mereka, terutama seperti rumah sakit, Pak. Rumah sakit nih kan sekarang, kalau dulu kita hanya dapat di Kalimantan Selatan 2 rumah sakit, kalau tidak salah ya, Rumah Sakit Ulin dan di Plehari untuk rumah sakit rujukannya. Sekarang semua rumah sakit itu sudah diarahkan untuk menerima hanya pasien COVID saja, sehingga sangat rentan dan rawan sekali bagi mahasiswa FKM, terutama jika melakukan penelitian di sana. Nah, ada beberapa mahasiswa yang karena sudah memperoleh data yang lumayan lengkap, mereka akhirnya tetap bersikukuh menunggu pandemi. Nah, di sini nanti tinggal kebijakan kita seperti apa untuk di masa untuk akademiknya. Tapi ada juga mahasiswa yang memang belum memperoleh data, itu kemudian kita arahkan untuk penelitian ke masyarakat. Untuk ke masyarakat itu kita tidak perlu perizinan secara institusi, bisa ke camat, bisa ke lurah, terus kemudian atau kepala desa, dan di situ mereka, karena misalnya mereka orang sana, mereka tinggal meminta data kepala keluarga atau data mengenai jumlah penduduknya untuk nanti mereka bisa menyusun instrumen apa yang ingin diteliti. Yang saya rasakan saat ini sangat penting sekali kita juga meneliti tentang survei kepatuhan, misalnya survei kepatuhan jaga jarak, karena kadang-kadang kita suka lupa. Masker juga masih banyak masyarakat kita yang cenderung menyepelekan seperti itu. Jadi itu sangat strategis menurut saya untuk mahasiswa melakukan penelitian di masyarakat, dan sangat membantu juga bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan bagaimana kondisi di masyarakat kita. Lalu untuk ini ada yang bertanya kemudian yang magang ya. Untuk magang memang karena magang ini nanti di semester gasal berikutnya di September itu Pak tahun ajarannya. Dan biasanya untuk magang kita laksanakannya di bulan Agustus. Jadi di liburan semester itu kita laksanakan magang supaya apa? Supaya tidak mengganggu proses perkuliahan. Jadi kan mahasiswa kita tersebar dari beberapa wilayah, Kalimantan Selatan, Tengah, sehingga kalau misalnya mereka liburan, mereka bisanya di puskesmas atau di mana begitu, supaya waktu mereka juga untuk liburan pulang kampungnya ada, terus kemudian mereka juga di situ melaksanakan kegiatan magang. Nah, untuk magang di sini kita memang karena magang ini permasalahannya adalah bukan karena kita tidak menginginkan, tapi instansinya yang memang tidak memberikan izin kepada mahasiswa. Karena begini, kalau misalnya mahasiswa kita berisiko atau rentan, mempengaruhi memang kalau yang pernah ada dulu kebijakannya tentang penerimaan tim relawan, tapi saat ini untuk tim relawan lebih diandalkan adalah lebih kepada kuratifnya, perawat, dokter, seperti itu. Sehingga untuk kesehatan masyarakat sendiri, kalau saya bilang kita akan lihat dulu bagaimana kondisi sekarang ini untuk magang, karena itu masih beberapa bulan lagi. Nah, yang sekarang adalah tentang PBL, pengalaman belajar lapangan yang tidak mungkin kita tidak laksanakan karena di situ merupakan keberlanjutan dari kegiatan yang sebelumnya, PBL 1, 2, dan 3. Untuk itu kita melakukan koordinasi Pak karena kita melaksanakan PBL itu di 2 kecamatan, Wanaraya dan Belawang. Nah, 2 kecamatan ini juga permasalahannya ada camat yang sudah digantikan sehingga koordinasinya terputus gitu. Akhirnya kita minta inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batola dan untuk ini dulu, untuk kita tahapannya rapat dulu, memang meeting dulu dengan kesiapan di Batola, karena informasi di Batola juga nomor 2 setelah Banjarmasin. Betul.
Ah, sangat rawan untuk anak-anak juga untuk mahasiswa. Nah, seperti apa? Tapi kami tetap ingin memberikan kontribusi kepada daerah, terutama tempat kami melaksanakan PBL, agar apa namanya, agar kegiatan PBL ini dapat menjadi manfaat untuk masyarakat, terutama di Batola di 2 kecamatan tadi. Oke, Bu, mata kuliah magang itu kan pilihan, Bu ya? Apa wajib? Kalau magang itu sebenarnya pilihan karena itu memang tidak wajib. Akan tetapi itu tadi karena memang itu kebijakan kita dulunya Pak sebelum kita mengalami pandemi ini, magang itu rugi kalau tidak dilaksanakan diikuti. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu latihan kerja kita sebelum memasuki dunia kerja nyata begitu. Sehingga di situ tuh wadah di mana kita sebelum yang pertama sebelum kita melakukan penelitian misalnya kita harus ada dulu yang namanya base data dasar dulu. Nah, magang itu sangat strategis untuk kita laksanakan untuk pengumpulan data awal. Kemudian yang kedua juga dengan kegiatan magang saya menanamkan kepada mahasiswa bahwa itu kesempatan Anda untuk mendekatkan diri kepada instansi untuk nanti suatu ketika mereka bisa jatuh cinta gitu untuk bisa merekrut gitu kan. Jadi oh ini anak kok bagus ya, rajin. Oh anak ini kok mudah ya di ini kan kayak gitu. Karena di apa namanya di instansi kesehatan terutama di daerah masih sangat sekali memerlukan tenaga kesehatan masyarakat dan mereka kan rata-rata mereka punya lingkup wilayah yang luas sehingga apa namanya kadang-kadang bagi tenaga kesehatan yang sudah berstatus sebagai PNS itu Pak, kalau jaraknya jauh mereka tidak masuk kerja pun ada katanya gitu. Jadi dengan adanya mahasiswa magang itu cukup sangat membantu mereka. Oke. Tapi bukan secara akademik kalau dia mau pilihan berarti kan di masa COVID ini bisa di apa dilaksanakan kan karena dia pilihan kan. Ya, kalau namanya pilihan boleh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan dari yang bergabung, bagaimana strateginya mengatasi yang praktikum yang sifatnya wajib gitu? Strateginya seperti apa gitu untuk di fakultas? Nah, ini dia masalahnya juga. Kalau untuk praktikum, kita itu melakukannya terutama itu pada mata kuliah pengendalian vektor. Jadi pengendalian vektor itu kita melakukan praktikum di Balai Besar Tanah Bumbu, Litbang. Untungnya tidak berada di semester ini mata kuliahnya. Kemudian untuk mata kuliah yang lain seperti biomedis itu yang memang kita akan canangkan Pak untuk lakukan praktikum tetapi belum kita bisa eksekusi karena mengenai prasarana yang memang kesiapannya belum matang ya untuk ya mata kuliah dasarnya. Nah, yang biasanya kita melakukan praktikum secara rutin itu adalah mata kuliah pengendalian vektor. Dan ini tadi juga permasalahannya adalah bukannya kita tidak menginginkan kegiatan praktikum, akan tetapi memang institusi tempat kita bekerja sama untuk melakukan praktikum itu tidak memberikan rekomendasi untuk saat ini. Mereka ada beberapa perkantoran kesehatan terutama tidak menerima tamu dari luar yang hubungannya dengan kegiatan pendidikan. Nah, jadi memang kita hormati kebijakan mereka sehingga kita tunggu dulu pandemi ini sehingga praktikum bisa kita alihkan dengan penugasan. Tentunya penugasan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial seperti ini ya Pak. Jadi media sosial inilah kita untuk menyebarluaskan bagaimana kegiatan mahasiswa FKM seperti misalnya membuat video edukasi, membuat apa namanya poster yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas terkait dengan kondisi pandemi ini dan menurut saya itu sangat strategis saat ini. Jadi dampak positif dari pandemi ini ada juga ya tidak selalu negatifnya. Jadi di sini kita sangat membutuhkan yang namanya kreativitas dari mahasiswa untuk apa namanya untuk bisa memberikan kontribusinya ide, pemikirannya ya. Iya. Ya Bu, dengan
adanya COVID-19 ini sangat kondusif sekali gitu ya untuk pembelajaran di FKM semua mata kuliah kayaknya ya, kecuali ya mata kuliah ya FKM karena sifatnya ini kepada epidemi kan, lingkungan ya. Tentunya apa dosen-dosennya bagaimana Bu? Apa ini sebenarnya kalau lebih signifikan lagi FKM ini artinya suatu kesempatan yang luar biasa gitu, bukan kita senang dengan COVID-nya ya, tetapi artinya bersinergik sekali antara situasi COVID dengan penerapan secara yang diinginkan seperti di KKNI, yaitu sesuai apa yang ada di lapangan. Nah, masyarakat kan banyak bingung sekarang ini, ada pembatasan lingkungan sosial, ada pembatasan ini, ada cuci tangan dan sebagainya. Saya rasa itu semua mungkin berkaitan sekali dengan seluruh mata kuliah yang ada di FKN. Nah, sejauh mana saja Bu yang dilakukan oleh mahasiswa, yang tentu ini juga bisa dihargai sebagai suatu mata kuliah magang kan sebenarnya dengan beberapa dia lakukan. Nah, sekarang dosennya seperti apa, mahasiswanya seperti apa, dan respon masyarakat seperti apa Bu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Oh ya, baik. Terima kasih. Untuk kondisi saat ini, apa saja yang sudah misalnya dilaksanakan oleh instrumen komponen-komponen yang ada di program studi, kita memang Pak belum melakukan yang namanya yang ke masyarakatnya itu ada, akan tetapi lebih kepada pengabdian pada masyarakat saja. Jadi di situ salah satunya adalah kita memperhatikan mengenai kesehatan pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal di sini yang tentunya sangat berdampak dari aspek ekonomi ketika terjadinya pandemi ini. Nah, di situ kita melakukan yang namanya paling tidak membantu secara sosial, yaitu pengumpulan dana untuk sembako gitu. Itu ada beberapa kegiatan di FKM. Terus kemudian kita juga melakukan pembagian masker. Pembagian masker ini kita tujukan di awal-awal sebelum masker berjamuran kan kita sempat ada kehilangan pasar masker ketidaktersediaan, sehingga kita harus memesannya ke Jawa waktu itu untuk bisa membagikan kepada masyarakat pekerja yang di sektor informal. Nah, hubungannya dengan kesehatan kerja di sini ada di mata kuliah kita, yaitu kesehatan kerja sektor informal. Jadi kesehatan kerja sektor informal ini kan Pak, permasalahannya mereka tidak memiliki dasar perlindungan terhadap mereka yang bekerja di sektor informal kan tidak ada. Jadi kalau misalnya mereka sakit kemana, bahkan bisa jadi mereka tidak punya yang namanya BPJS. Kalau mereka mengalami gangguan kesehatan kemana, apalagi kondisi sekarang, yang sehari kalau mereka tidak bekerja. Ya. Oke, Bu, untuk ini terputus nih, ya Bu, kita. Iya, ya. Tadi kemudian juga dari dosen di sini kita memang banyak jaringannya Bu ya. Oke, mungkin jaringan punya Ibu masih ini bermasalah ya. Ya, itu tadi ada telepon. Saya sudah mau setting gimana caranya nggak tahu. Jadi, mungkin Ibu bisa dengar ya. Nah, tentu secara ini bagaimana Bu, secara ilmu kesehatan dalam lingkungan untuk membatasi penyebarannya gitu. Apakah tidak ada cara lain gitu seperti yang ada ini? Kan sekarang ini kan pembatasan. Mungkin masyarakat perlu tahu juga seperti apa sih penyebaran virusnya itu. Ada yang mengatakan bisa lewat udara, ada yang bisa lewat
Ya, tapi yang human to human katanya. Itu yang jelas yang mana, Bu? Kan penyebaran virusnya itu seperti apa gitu. Kita orang bukan kesehatan nih bingung. Ada lihat WA ya. Oh ini virusnya bisa hidup di air. Wah, bingung juga kita. Kita sementara kita cuci tangan pakai air. Kemudian ini pakai disinfektan itu akan merusak kulit, kanker kulit gitu. Jadi kita ini seperti apa bingung. Jadi kami mohon mungkin dari pemirsa juga ada yang ingin tahu gitu seperti apa sih virus itu, kemudian bagaimana cara memutus mata rantai penyebarannya gitu. Kemudian bagaimana masyarakat untuk mengantisipasi dirinya gitu. Mungkin Bu. Oke. Baik, jika kita melihat karakteristik dari virus ini, Pak, karena memang ini merupakan virus yang ditemukan baru, jenisnya sebenarnya banyak mirip dengan SARS, akan tetapi untuk jenis COVID-19 itu memang merupakan virus temuan baru, dan menurut WHO ini memang ditularkan melalui droplet. Jadi droplet itu kan semacam percikan. Kalau misalnya kita berbicara, atau kita bersin, atau kita batuk, terkadang kan ada yang namanya percikan ya, dari mulut kita, dari hidung kita, dari saluran pernafasan kita gitu, yang keluar ke lingkungan. Nah, ke lingkungan ini kalau misalnya kita berdekatan, ketika kita berbicara, itu orang yang terkena itu akan masuk gitu virusnya ke tubuh mereka. Memang nanti ada proses perlawanan dari antibodi yang mereka miliki. Nah, disinilah kemudian kenapa lalu kita memiliki kebijakan untuk yang namanya menjaga jarak, agar memang pada saat orang itu berbicara, paling tidak kita tidak terkena dropletnya, minimal 1 atau 1,5 meter. Kemudian menggunakan masker, meskipun masker juga belum bisa dipastikan dari yang namanya penularan. Tapi paling tidak setidaknya ketika kita bicara, ketika kita batuk, itu tidak akan mengenai ke orang lain. Jadi kita menggunakan masker itu sebenarnya tujuannya sih bukan buat kita juga, tetapi juga buat orang lain, dan orang lain juga melindungi kita juga. Jadi saling melindungi satu sama lain. Nah, dan bukan kebetulan ya, jenis virus ini juga sangat mudah mati melalui deterjen atau sabun. Sehingga pada saat kita melakukan beberapa kegiatan selain droplet tadi, kemudian droplet ini bisa dia hinggap atau jatuh di permukaan, dan dia mampu bertahan sampai beberapa jam atau beberapa yang berdasarkan penelitian memang sulit juga ya Pak untuk menentukannya. Akan tetapi di sini artinya kebersihan akan lingkungan itu perlu dipastikan dengan yang namanya disinfektan misalnya, atau disinfeksi, dengan penyemprotan disinfektan. Nah, kemudian tangan kita meskipun tidak menghasilkan droplet, tapi kadang-kadang kita kan tanpa sengaja, kalau mata gatal atau kemudian kita bisa menggaruk atau apa di bagian wajah, itu kan bisa menjadi sumber penularan juga dari tangan kita yang tadinya mungkin kita menyentuh benda apa, plastik dan sebagainya, sehingga intervensinya kemudian kembali lagi untuk rajin cuci tangan pakai sabun. Nah, yang paling utama adalah pakai sabun gitu. Nah, disinilah kemudian kembali lagi dengan adanya wabah ini membuat sebuah tatanan dari kehidupan kita yang mudah-mudahan bisa berubah dengan sedikit demi sedikit. Kalau dulu mungkin kita males cuci tangan pakai sabun, sekarang mau tidak mau wajib CTPS seperti itu. Ini Bu, ada komenson dari masyarakat ini ya, ada obat apa itu namanya, daun apa gitu nih namanya, daun katanya bisa menyembuhkan. Ada yang di televisi kemarin cuma dengan minyak kayu putih. Ini obatnya yang seperti apa sih ini, supaya masyarakat juga kalau kau perlu mudah beli Bodrek, beli apa lagi Mesagrip, ya kan? Kalau ini tapi kayaknya
obat apa ya untuk ini? Kalau virus ini sifatnya apa sama dengan bakteri ya? Kita nih orang kesehatan nggak tahu nih, apa bakteri dengan virus ini sama apa beda gitu ya? Kalau bakteri minum minum apa tetrasiklin atau apa ya kan? Tapi namanya virus ini apa sih bedanya dengan sama tetrasiklin apa anti apa itu apa virus sama bakteri apa bedanya Bu, bingung juga kita ini. Coba mungkin ada sedikit penjelasan lah mungkin sehingga kita sewaktu melakukan proses pembelajaran nanti para mahasiswa, para dosen tahu lah ini loh virus, ini loh bakteri. Nah, bakteri ini matinya seperti ini, penyebaran seperti ini, virus. Kalau persepsi saya Bu sementara ini virus bakteri sama aja karena saya bukan orang kesehatan. Kira-kira mohon penjelasan dulu supaya nanti proses new life akademik kita bisa diantisipasi lebih dulu. Oke. Antara dua makhluk hidup ini memang Pak berbeda dari sisi memang jenisnya. Kemudian begini, kalau virus yang kita tahu sebelum ada pandemi ini karena memang ini masih perlu penelitian, dia kan memiliki yang namanya masa inkubasi. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam tubuh kita virus, dia akan bertahan dengan masa yang berdasarkan dari apa namanya ilmuwan menyatakan bisa sampai 7 sampai 14 hari. Artinya ketika antibodi kita terbentuk dan kemudian kita berperang melawan virus tersebut selama 14 hari, virus itu akan keluar mati dengan dirinya seperti itu. Itu alami ya. Iya, itu lebih kepada bagaimana virus itu sebenarnya tidak kita apa-apakan pun gitu misalnya ya, dia asalkan tubuh kita kemudian mampu melawannya, dia akan Kak, tadi juga saya sampaikan yang tadi melalui droplet, mirip juga dengan TBC, Pak. Kuman TBC atau bakteri tuberkulosa. Bakteri tersebut kan juga ditularkan melalui droplet atau bisa juga dari, bukan bisa, sputum atau dahak dari penderita pasien tuberkulosa. Nah, kemudian kalau bakteri itu memang treatmentnya dia harus dimusnahkan, harus dimatikan bakterinya dengan pengobatan. Terutama ini ada tersendiri ya ilmunya ya, yang ini bukan bagian dari saya. Untuk pengobatannya yang bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan untuk tuberkulosa. Nah, kalau virus ini memang sampai sejauh ini dari WHO dan kemudian Kementerian Kesehatan itu tidak mengeluarkan statement bagaimana apa obatnya. Yang kita perlu sadari adalah gejala yang ditimbulkan. Jadi ketika masyarakat mengalami yang namanya keluhan, karena ada juga kan yang OTG ya, yang tanpa gejala tapi dia mampu menularkan kan ada juga. Nah, tapi yang perlu kita sadari di sini oleh semua masyarakat adalah ketika kita mengalami yang namanya suatu keluhan berupa batuk, pilek, pastikan kita tidak keluar rumah. Pastikan kemudian kita bisa melakukan paling tidak isolasi mandiri di rumah atau di kamar supaya anggota keluarga juga tidak terkena. Usahakan kita juga menggunakan peralatan yang tidak sama dengan anggota keluarga, misalnya gitu kan, usaha untuk kita tidak menularkan ke orang lain. Jadi yang paling utama di sini adalah kita mampu melakukan mendeteksi ini kondisi badan kita kok kayak nggak enak ya, kok mulai batuk-batuk ya, gitu kan. Itu harus segera disadari oleh masyarakat, jangan sampai, karena kadang ada beberapa tubuh seseorang yang batuk itu hal yang biasa. Yang batuk itu dianggapnya kayak gitu kan, tapi mereka masih bisa beraktivitas gitu. Nah, biasa, ini gitu. ini harus merokok ya, yang merokok batuk ya. Oke Bu, ini ya sangat bermanfaat sekali waktunya Bu, tinggal 5 menit kurang lebih. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu. Mungkin ada kesan dan pesan untuk baik. Ini closing statementnya nih Pak ya. Ini untuk closing statementnya kepada teman-teman, kepada saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Haji Dr. Jarkawi, MPD.
dan teman-teman di media sosial ini, mari kita sukseskan akreditasi FKM Uniska, karena yang kita tahu akreditasi maknanya adalah bagaimana agar institusi pendidikan kesehatan masyarakat dapat dipastikan kualitas dan keberlanjutannya. Karena sebagai penghasil lulusan kesehatan masyarakat, di sini FKM tentu memiliki tanggung jawab besar untuk bisa menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan paling tidak atau berkontribusi pada pembangunan kesehatan masyarakat, gitu ya. Dan juga saya dan teman-teman dosen di sini juga menjadi belajar untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi untuk memiliki budaya mutu yang bermuara pada culture of continuous quality improvement gitu ya. Nah, kemudian di sini juga terakhir juga saya sampaikan kepada teman-teman di media ini, mari bergabung bersama kami di FKM Uniska, karena di tahun ajaran ini kita tetap melakukan penerimaan mahasiswa baru, dan bagi saudara atau anak-anak yang ingin berkontribusi untuk menjadi pejuang kesehatan masyarakat, mari bergabung bersama kami di FKM Uniska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Ibu atas kesempatannya yang bagus sekali, banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat khususnya dari kesehatan. Kami bukan orang kesehatan ini. Pakai masker kan gitu, ingin ikut aja gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah materinya sangat bagus sekali dalam hal penyajiannya untuk wawasan kita dalam akreditasi di masa COVID ini. Terima kasih Ibu atas kesediaan dan semangat sekali Bu ya. Kita nanti akan jadwalkan lagi materi-materi lain, mungkin khusus kita bikin program untuk kegiatan melalui live ini ya, karena melalui live ini banyak para pemuda-pemuda khususnya yang generasi milenial ya. Kalau WA tuh yang tua-tua lah, SMS tua, email. Kalau Instagram ini generasi milenial, jadi sangat bagus sekali kita berdayakan, optimalkan baik itu bersifat akademik maupun akademik. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pelaksanaannya. Terima kasih.